Mohon perhatian jemaat terhadap pengetahuan sebagai berikut. 1. Akan dibaptis 2 orang anak, yaitu sebanyak 3 murid dari jemaat GPM Saung dan Relia bin Uwai dari sektor diakonis pada hari Minggu 9 Februari 2025. 2. Pada saat ini akan diberhenti pengurus unit dan wadah pelayanan semasa periode 2025-2030. 3. Materi ibadah bagi pemimpin wadah pelayanan dan unit ini dapat mengambil pada papan pengumuman kantor jemaat. 4. UMKM asal collection yang bergerak di bidang fashion, motif etnis Maluku, menawarkan berbagai produk mulai dari bandana, anting, tas, sepatu, hingga souvenir untuk keperluan kegiatan-kegiatan kerjawi maupun kebutuhan lainnya. Untuk keterangan lebih jelas dapat dilihat pada papan pengumuman kantor jemaat. 5. Pada saat ini akan dilayani oleh pendeta Adonis bacaan kitab Efesus 4 ayat 1 sampai ayat 16. Lalu persiapan mengirim jemaat yang 11 ayat 1 dan 2. Atas perhatian jemaat sampaikan terima kasih, selamat berbakti, dan Yesus memberkati kita semua. Majelis jemaat pendeta Adonis itulah Ketua Desa Tapi Sekretaris. Ibu bapak dan anak-anak, tolong semua punya selamat pagi, shalom. Dalam kasih dan anugerah Tuhan di minggu terakhir di bulan Januari ini, mari kita habiskan ibadah ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Amin. Roh Kudus yang membaharui dan menghidupkan. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kata-kata kami sering menyakiti sesama daripada menghibur.
setiap orang yang telah mengaku dosanya. Dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbar, akan menjadi putih seperti bulu domba. Marilah kita berjalan dalam jalan hidup yang baru. Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Bapak Ibu anak-anak, dalam kebaktian kali ini dapat dibaca dari firman Tuhan. Kami kita berdoa dan doa ini kita berdoa dalam bentuk pujian. Mari kita berdoa.
supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Demikianlah firman Tuhan. Bapak dan anak-anak, sekali lagi selamat pagi, Shalom. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua untuk menyatakan segala syukur kepada Tuhan, sebab di perjalanan di tahun 2025 ini telah menghantar kita untuk berada di minggu terakhir. Tetapi juga kita hendak bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang telah mempercayakan para pelayan untuk pelayan khusus, Bapak Ibu Penatua dan diaken untuk menjalani masa pelayanan selama 5 tahun ke depan, dan kurang lebih sudah 2 minggu tugas-tugas tanggung jawab ini dilaksanakan. Dan di dalam seluruh proses kehidupan berjalan bersama, dalam seluruh kehidupan berjemaat maupun bergereja, di semua wilayah pelayanan GPM, minggu-minggu ini juga merupakan minggu-minggu pelantikan badan-badan bantu pelayanan seperti yang kita selenggarakan di saat ini. Oleh karena itu, di dalam panduan tema berakar pada Kristus dan bermitralah, maka tentu saja Injil atau kitab Efesus 4 ayat 1 sampai 16 ini ingin memberikan sebuah pendasaran yang kuat dalam kehidupan berjemaat, tapi juga pendasaran yang kuat dalam seluruh tugas-tugas tanggung jawab kita sebagai pelayan, dan menjadi kekuatan kita untuk mengakhiri
perjalanan kita di bulan yang pertama tahun yang baru ini. Kita ingin melanjutkannya dengan memberikan sebuah metafora atau sebuah gambaran tentang bagaimana sebuah kehidupan yang berakar dalam Kristus dan di dalam seluruh konteks perkembangan dan pertumbuhan kehidupan gereja atau jemaat, baik secara pribadi maupun juga keluarga. Yang pertama, Bapak Ibu, kita bisa memperhatikannya bahwa sesungguhnya satu hal yang diperlukan oleh semua makhluk hidup, di samping tentu ada banyak hal yang lain, adalah sinar matahari. Sinar matahari ini menjadi penting bagi tumbuhan atau tanaman, karena di dalam proses itu ada terjadi yang namanya fotosintesis, di mana tumbuhan itu dia menyerap cahaya sinar matahari dan mengubahnya menjadi oksigen atau menjadi energi. Sehingga dengan energi yang diserap lewat proses fotosintesis dari cahaya matahari itu akan memberikan pertumbuhan bagi tanaman atau tumbuhan itu. Biasanya tanaman yang kurang menyerap cahaya matahari itu juga mengalami lambat dalam pertumbuhan, tapi juga kemungkinan besar dia tidak menjadi tanaman yang berbuah. Jadi itu pentingnya sinar matahari bagi tumbuhan, karena dia akan menghasilkan energi, dan energi itulah yang kemudian bisa menghasilkan bunga, biji, dan buah. Energi itulah yang kemudian membuat pohon itu terus bertumbuh dan berkembang. Jadi kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, biasanya kalau pohon itu bertumbuh atau berkembang, dia pasti akan mencari cahaya matahari. Sebab itulah yang menjadi kekuatan baginya untuk terus bertumbuh dan berkembang. Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini juga ingin mengharapkan supaya jemaat itu juga bisa menyerap atau kemudian juga bisa bertumbuh dengan energi, dengan kekuatan yang benar. Jemaat itu kemudian bisa bertumbuh dan berkembang dalam sebuah pengenalan yang benar terhadap apa yang telah diajarkan kepada mereka. Di dalam seluruh kenyataan kehidupan berjemaat seperti yang terjadi di Efesus, ada banyak hal yang membuat jemaat itu kemudian terhambat dalam proses pertumbuhan mereka. Efesus sebagai sebuah kota yang cukup maju, sebagai kota yang berkembang, sebagai kota yang begitu modern kala itu, tentu dipengaruhi dengan berbagai macam pengajaran, dipengaruhi dengan berbagai macam kehidupan yang hedonis, dipenuhi dengan berbagai macam perilaku kehidupan manusia yang berbeda-beda. Ada penyembahan berhala, dan hal-hal itu dapat memberikan penghambat bagi sebuah pertumbuhan jemaat. Hanya Rasul Paulus dalam menasihati ini ingin memberikan semacam sebuah pengajaran supaya jemaat itu bisa bertumbuh dan berkembang dalam sebuah pengajaran yang sehat, dalam sebuah energi dan sumber yang benar, supaya betul-betul dapat membentuk sebuah kualitas kehidupan sebagai jemaat Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita kira dalam konteks itu maka kita juga mesti menyadari bahwa di dalam seluruh kehidupan kita, di dalam seluruh perkembangan kehidupan kita, dalam seluruh perkembangan jemaat kita, dalam seluruh perkembangan kehidupan keluarga kita, dalam seluruh perkembangan pribadi kita, ada juga banyak faktor yang bisa menjadi penghambat supaya kita bisa bertumbuh secara benar ke arah Kristus. Bahwa dengan menyatakan bahwa kita ini sebagai orang-orang percaya, dengan menyatakan diri bahwa kita ini sebagai pengikut-pengikut Kristus, bukan berarti bahwa perkembangan kita, pertumbuhan kita itu tanpa hambatan.
Banyak orang yang mungkin bertumbuh secara fisik, tapi belum tentu bertumbuh secara iman. Banyak orang mungkin bertumbuh secara fisik, bertumbuh dalam kehidupan yang dijalani saat ini, tapi belum tentu bertumbuh di dalam sebuah spiritualitas hidup. Tidak selamanya orang yang rajin ke gereja juga belum tentu dia memiliki sebuah pertumbuhan spiritualitas dan iman yang baik. Sebab bisa saja hal-hal demikian juga dilaksanakan karena formalitas. Jadi kesadaran ini menjadi sebuah hal yang penting, di mana kemudian Rasul Paulus memperhadapkan sebuah fakta bahwa kehidupan mereka komunitas sebagai gereja itu bukan berarti kemudian hidup mereka itu bisa bertumbuh secara baik. Sebab ada hambatan dari luar, tapi juga ada hambatan dari dalam. Karena itu nanti di bagian berikut kita ingin menerangkan bagaimana proses kita kemudian bisa kuat dan teguh di dalam Kristus, sehingga kemudian bisa mengatasi berbagai macam hambatan, baik hambatan dari dalam maupun juga hambatan dari luar. Jadi, Ibu Bapak, kita coba refleksikan atau mengevaluasi kehidupan kita masing-masing sebagai pribadi, sebagai keluarga. Apakah kita ini sudah benar-benar bertumbuh ke arah yang benar? Apakah sebagai kehidupan orang tua ini kita sudah mengarahkan kehidupan keluarga kita, mengarahkan kehidupan rumah tangga kita ke arah yang benar? Apakah kemudian kita sudah betul-betul menyerap energi seperti yang dialami atau dirasakan oleh tumbuhan itu? Kita betul-betul telah menyerap energi kuasa Kristus, firman Tuhan itu yang memberikan sebuah kekuatan daya dorong untuk kita bertumbuh semakin kuat dan teguh. Ini kita perlu berefleksi. Atau kita sementara dialami dan dirundung dengan berbagai macam proses-proses penghambatan, sehingga kemudian hidup kita ini sulit untuk bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan iman kita, dalam kehidupan percaya kita, tapi juga dalam seluruh kehidupan spiritualitas kita. Jadi yang pertama, mari kita di minggu-minggu terakhir ini, di bulan Januari ini, coba kita masing-masing berpikir dan merenungkan tentang arah dan pertumbuhan kehidupan kita. Jangan sampai kita masih terkungkung dalam berbagai macam proses-proses penghambatan, yang baik dari dalam maupun juga dari luar. Jangan sampai kemudian iman kita sementara terhambat dan kita sementara berada stagnan, tidak bertumbuh, tapi hanya berjalan di tempat dalam seluruh kehidupan percaya kita. Saya kira itu masing-masing kita memikirkan dan menilai seluruh proses pertumbuhan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita membacanya dalam bagian Alkitab ini, Efesus 4 ayat 1 sampai 16, dalam dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Yang pertama dalam Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21. Itu bicara tentang doa Paulus. Dan ayat pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-32, menjadi manusia baru. Jadi bagaimana kemudian sebuah proses bertumbuh itu ditempatkan di dalam sebuah doa, dan kemudian akhirnya ialah bahwa setiap orang, setiap umat, setiap kehidupan keluarga itu mesti menjadi manusia-manusia baru. Kalau itu bisa terjadi, maka pasal 5 bilang kita hidup sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi, dalam dua bagian sebelum dan sesudah ini, Rasul Paulus menekankan tentang pentingnya menghayati bahwa sesungguhnya hidup ini terjadi hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Jadi kalau orang kemudian atau dia menasihatkan kepada jemaat Efesus ini bahwa sesungguhnya mereka mesti tahu bahwa
kehidupan yang mereka jalani itu hanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Makanya dia bilang, karena kasih itu begitu tinggi, begitu dalam, begitu panjang, dan begitu lebar, hendaklah hidupmu itu berakar dalam kasih Kristus. Sebab kasih Tuhan, anugerah Tuhan itu tidak bisa diukur dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Sehingga di dalam sebuah penghayatan tentang hidup ini adalah anugerah, maka kita akan bertumbuh dan berkembang ke arah yang benar. Maka di situ baru kemudian kita bisa menjadi manusia baru. Sepanjang kita tidak bisa kemudian memahami tentang sebuah anugerah yang telah memberikan kita semua kehidupan, saya kira sulit untuk kita kemudian dapat menjadi manusia baru. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, untuk itu dalam sebuah penghayatan bahwa hidup ini adalah anugerah, maka seluruh pertumbuhan sebagai keluarga, sebagai pribadi dan sebagai jemaat itu mesti benar-benar menampakkan sebuah kehidupan yang berbeda, tapi juga mesti berkualitas. Kehidupan kekristenan kita mesti dibentuk di dalam sebuah kehidupan yang berkualitas. Dalam ayat pertama bagian ini telah menyatakannya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi Ibu Bapak, kalau dalam pengembalaan kemarin kita belajar dari apa yang dijalani oleh Samuel dan Nabi Eli, bahwa sesungguhnya panggilan itu sangat berkaitan dengan sebuah tugas tanggung jawab. Panggilan itu sangat melekat dengan jabatan. Tetapi apa yang dinyatakan dalam bagian ini, bahwa sesungguhnya panggilan sebagai anak-anak Kristus atau panggilan sebagai orang-orang yang melayani Kristus yang membuat hidup kita bertumbuh itu tidak dimulai dengan panggilan sebagai seorang pengurus. Jadi panggilan pelayanan itu bukan dimulai ketika Bapak Ibu menjadi pengurus unit, bukan dimulai ketika Bapak Ibu menjadi pengurus wadah organisasi, bukan dimulai ketika Bapak Ibu menjadi penatua diaken, bukan dimulai ketika Bapak Ibu menjadi pendeta. Bagi Rasul Paulus, panggilan untuk melayani Kristus itu dimulai ketika Bapak Ibu telah menyatakan diri sebagai anggota tubuh Kristus. Oleh karena itu kita mengenal ya, dalam bahasa Portugis dibilang igreja, ya. Kita kemudian mengenal sebagai gereja. Dalam pengertiannya adalah sebagai persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Jadi panggilan sebagai pelayan Kristus itu justru dimulai ketika kita telah disematkan diri kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi panggilan kita sebagai orang-orang percaya itu dimulai untuk melayani Tuhan. Itu bukan hanya berkaitan dengan tugas-tugas tanggung jawab sebagai seorang pelayan khusus atau sebagai orang-orang yang dipercayakan dalam tugas-tugas tanggung jawab tertentu di gereja ini. Tapi panggilan pelayanan itu dimulai ketika kita telah menyatakan diri kita sebagai pengikut Kristus. Dan oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dalam bagian ini katakan bahwa sesungguhnya karena kita itu dipanggil dalam sebuah kehidupan sebagai orang-orang yang telah berpadanan dengan panggilan itu. Kalau kita menerjemahkan kata berpadanan dalam kamus besar bahasa Indonesia, berpadanan itu artinya seimbang, ya. Atau yang lebih ini lagi sebanding. Jadi dengan demikian sebagai jemaat hidup kita mesti berbanding atau sebanding dengan yang dipanggil atau yang memanggil kita. Jadi sebagai kehidupan sebagai orang-orang percaya, hidup kita itu mesti berbanding atau sebanding dengan orang yang telah memanggil kita. Dan kita semua ini adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Jadi hidup kita mesti sebanding dengan Tuhan yang telah memanggil kita sebagai persekutuan jemaat. Dan seluruh kehidupan yang berpadanan itu, yang sebanding itu kita nampakkan dalam sebuah kualitas kehidupan kita. Hidup yang berkualitas sesuai dengan kesatuan. Kalau kita benar-benar ingin supaya hidup kita itu berkualitas sebagai jemaat, kalau kita ingin supaya kehidupan kita sebagai orang-orang yang dipanggil itu berkualitas sebanding dengan yang memanggil kita, maka kita mesti mendasari seluruh kehidupan kita dengan beberapa hal. Bagian Alkitab ini menyatakan bahwa untuk itu maka hidup kita mesti berakar dalam kasih Kristus. Sebab kalau tidak berakar, maka tantangan datang, hambatan datang, cobaan datang, maka bisa tumbang. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup yang berakar itu berarti hidup kita menyatu dengan Tuhan, tapi juga menyatu dengan kehidupan sesama. Tidak ada orang yang berakar dalam Kristus lalu kemudian dia menyatakan bahwa hidupnya itu selalu berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, selalu terikat dan terhubung dengan Tuhan, tapi dia kemudian terisolir dengan kehidupan sesama. Saya kira itu dia tidak mengalami sebuah pertumbuhan yang normal dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup yang berakar dalam Kristus akan melahirkan sebuah kehidupan yang berkualitas. Rasul Paulus bilang ada beberapa hal untuk menunjukkan kehidupan kita itu berkualitas. Rasul Paulus menunjukkan beberapa indikator. Ya, indikator pasang dengan masing-masing diri sajalah. Untuk menyatakan apakah ketong ini sudah betul-betul berakar kepada Kristus dan ketong benar-benar membangun sebuah kehidupan yang berkualitas, supaya ketong ini betul-betul menjadi orang-orang yang berpadanan, orang-orang yang betul-betul sebanding untuk melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab pelayanan kita. Yang pertama ialah dibilang rendah hati. Jadi ketong masing-masing ukur diri saja. Indikator yang pertama adalah rendah hati. Apakah ketemu ini orang-orang yang rendah hati kasih? Untuk menunjukkan tentang sebuah kualitas kehidupan sebagai orang-orang yang bertumbuh dan berakar dalam Kristus. Yang kedua adalah lemah lembut. Apakah kemudian ketemu ini menjadi orang-orang yang lemah lembut dalam seluruh realita kehidupan kita? Untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang berkualitas, yang hidup kita berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ketiga, saling membantu. Apakah kemudian dalam realitas seluruh kehidupan ini kita telah saling membantu satu dengan yang lain? Saya kira itu indikator. Dan yang keempat adalah memelihara hidup dengan roh dan penuh damai sejahtera. Jadi saya kira itu menjadi beberapa indikator untuk menyatakan bahwa sesungguhnya hidup kita terikat dengan Tuhan dan terikat dengan sesama. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Efesus bahwa hidup terikat dengan Tuhan dan terikat dengan sesama itu dinyatakan dalam sebuah pengakuan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Itu adalah merupakan sebuah kehidupan yang terikat dengan Tuhan, tapi juga menyatakan tentang sebuah kehidupan yang terikat dengan sesama. Tujuannya supaya bertumbuh bersama-sama yang ke arah yang benar dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam seluruh kesatuan-kesatuan hidup untuk menjadi jemaat yang berkualitas itu, kita mesti menyadari bahwa ada juga banyak perbedaan dalam kehidupan kita. Dalam bagian ini dikatakan ada rasul, ada pengajar-pengajar, ada gembala. Seluruh perbedaan dalam kehidupan berjemaat itu disebut sebagai anugerah.
memahami dalam seluruh tugas-tugas tanggung jawab kita memiliki banyak perbedaan dan perbedaan itu adalah anugerah. Tapi yang paling penting di sini menariknya dalam bagian ini Rasul Paulus bilang dalam seluruh perbedaannya adalah anugerah itu sebagai jemaat, sebagai para pelayan tujuannya adalah memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu, ini sebuah tujuan yang besar dalam seluruh kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu sebagai pelayan, baik sebagai majelis jemaat, baik sebagai pengurus-pengurus pada organisasi, ingatlah bahwa tanggung jawab kita adalah memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita mesti menghayati tentang tujuan daripada seluruh proses pelayanan yang berlangsung ini, supaya ada kesatuan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi jangan sampai ada kemudian pelayan yang menjadi pemecah dalam kehidupan berjemaat. Jangan kemudian ada pelayan yang menjadi sumber masalah dalam kehidupan pelayanan di unit, di wadah, dan di organisasi. Bagaimana kemudian dia dapat memahami tentang tanggung jawabnya memperlengkapi orang kudus untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi panggilan kita adalah membangun sebuah kesatuan dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, saya kira kita tidak melihat pertumbuhan itu dari aspek fisik. Rasul Paulus menggambarkan pertumbuhan dari anak-anak menuju kedewasaan. Tapi yang dimaksudkan di situ bukan hanya berkaitan dengan bentuk fisik, bukan hanya berkaitan dengan angka. Oleh karenanya dia bilang kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi sesungguhnya pertumbuhan untuk menjadi sebuah kehidupan dari anak-anak menuju kedewasaan itu berkaitan dengan seluruh sikap dan perilaku kehidupan sebagai orang-orang percaya. Dan oleh karena itu mesti menunjukkan tentang kualitas kehidupannya yang selalu berpola dalam keteladanan Kristus. Bahwa sesungguhnya menjadi seorang pelayan atau menjadi sebuah persekutuan Kristus itu tidak pernah paripurna atau tidak pernah selesai. Jadi kemudian dalam tugas-tugas tanggung jawab itu Rasul Paulus bilang kita semua berjalan menuju kepada kedewasaan kepenuhan Kristus. Jadi tugas-tugas tanggung jawab pelayanan ini tidak pernah selesai. Jadi jangan ada Bapak Ibu yang kemudian setelah selesai bilang kita tugas selesai sebagai seorang pelayan. Sebab kembali lagi tanggung jawab sebagai seorang pelayan itu melekat dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Jadi panggilan untuk melayani Kristus tidak kemudian terjebak dalam sebuah struktur pelayanan di gereja. Karena ada yang bilang kita sudah selesai majelis, kita sudah selesai penatua diaken, kita sudah selesai pengurus unit, itu berarti kita menjadi pelayan. Kita belajar daripada apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Sejak kita kemudian dipanggil keluar daripada gelap kepada terang, itu berarti tanggung jawab melekat dalam diri kita sebagai orang-orang yang melayani Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita semua berjalan menuju kepada sebuah proses pendewasaan iman untuk kepenuhan Kristus. Jadi sebagai pelayan, sebagai orang-orang yang dipanggil, jangan pernah kita merasa diri pintar. Jangan kita pernah merasa diri hebat. Jangan kita pernah merasa diri kita mampu. Jangan kita merasa kita diri lebih daripada orang lain. Sebab kita semua ini sementara berjalan dalam seluruh proses menuju kedewasaan dalam kehidupan persekutuan dengan Kristus. Tidak ada yang sempurna dalam seluruh tugas-tugas dan tanggung jawab kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita semua menyadari akan seluruh keberadaan kehidupan kita yang adalah anugerah dengan segala macam perbedaan-perbedaan itu, dalam hidup yang berakar dan bertumbuh dalam Kristus, dalam hidup yang betul-betul menempatkan dirinya dalam sebuah kualitas kehidupan sebagai orang-orang percaya, maka kita kemudian tidak akan menjadi orang-orang yang mudah disesatkan
atau mudah diombang-ambingkan. Jadi kita kemudian tidak akan menjadi istilahnya labila kalila. Apa bicara lain, hanya bicara lain, atau kedua macam lalamon, di mana harus bawa ke sana atau iko, harus bawa ke sini atau iko. Tapi kita betul-betul mengakar dan bertumbuh dalam Kristus. Dan pertumbuhan itu yang membuat kita kuat untuk terus melangkah dan berjalan. Sebab hidup ini adalah anugerah. Tuhan berkati kita semua. Amin.
kita akan meningkatkan pengakuan iman Rasul secara bersama-sama. Oleh karena itu, mari kita berkata demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, yang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang Tuhan
Jemaat, Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Hidupku seluruhnya
kesempatan kedua bagi paduan suara perempuan untuk memulai
silakan untuk dilantikan barang-barang pembantu pelayanan di saat ini, dimulai dengan pembacaan surat keputusan oleh Pak Sekretaris Majelis Jemaat. Surat keputusan Majelis Jemaat GPM Bukit Tua nomor 2 garing KPTS garing KKA data CBD garing D14 data garing 01 garing 2025 tentang pengangkatan pengurus unit Jemaat GPM Bukit Tua masa pelayanan 2025-2030. Dalam tuntunan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM Bukit Tua menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan 1. Memberhentikan dengan hormat pengurus unit Jemaat GPM Bukit Tua masa pelayanan 2020-2025 disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian pelayanan bagi Gereja Kristen Maluku. 2. Mengangkat pengurus unit Jemaat GPM Bukit Tua masa pelayanan 2025-2030 dengan susunan kepengurusan nama-nama terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. 3. Tugas dan fungsi pengurus unit antara lain: 1. Melaksanakan ibadah dan perbedaan firman di lingkungan unit. 2. Melakukan kunjungan keluarga dan pelayanan pengembangan kepada anggota jemaat. 3. Menghimpun potensi anggota jemaat dan kegiatan pelayanan dalam arti luas. 4. Menyelenggarakan pertemuan jemaat di tingkat unit untuk membahas program kerja pelayanan unit. 5. Bertanggung jawab kepada majelis jemaat. 4. Dengan dikeluarkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Jemaat GPM Bukit Tua nomor 03 garing KPTS garing KKA data CBD garing D14 garing 02 garing 2020 tanggal 9 Februari 2020 tentang pengangkatan perangkat pelayan dalam Jemaat GPM Bukit Tua masa bakti 2020-2025 dinyatakan tidak berlaku. 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 26 Januari, Majelis Jemaat Ketua Pendeta A. Yoris, Sekretaris Penatua G. Saitapi, tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Majelis Pekerja Kelas Kota Ambon di Ambon, 2. Yang bersangkutan, 3. Asli. Lampiran surat keputusan Majelis Jemaat GPM Bukit Tua nomor 2 garing KPTS garing KKA data CBD garing D14 garing 01 garing 2025 tentang pengangkatan pengurus unit Jemaat GPM Bukit Tua masa pelayanan 2025-2030. Sektor diaspora. Unit 1. Ketua Bapak Erwin Wairata. Wakil Ketua Saudari Herce Vitalisi. Sekretaris Saudari Emanuela Aipasa. Bendahara Ibu Novi Aipasa. Anggota Ibu Vin Saplete, Ibu Yudit P. Maho, Ibu Novita Paulus, Ibu Irene Rade Amalva. Unit 2. Ketua Ibu Janet Tipawai. Wakil Ketua Ibu Nes Saplete. Sekretaris Ibu Christine Rusepuni. Bendahara Ibu Masni Dewa Timuri. Anggota Saudara Bright Tipualo, Ibu Yun Tipualo, Ibu Vali Opono, Saudari Yohan Teopoin. Unit 3. Ketua Ibu Afia Yanti Askos. Wakil Ketua Bapak Christian Wairata. Sekretaris Ibu Stefania Nanlohi. Bendahara Ibu Marlene Tetaleta. Anggota Ibu Yakoba Panayama. Ibu Nabila Rila Kainama. Saudari Kristi Angelista Nabi. Saudari Rebecca Iwamoni. Unit 4. Ketua Ibu Helena Tomasua. Wakil Ketua Ibu Apriani Samasal. Sekretaris Ibu Maya Anses Sarimanela. Bendahara Ibu Irene Apani. Anggota Ibu Irene J. Patilemonia. Ibu Rosalina Mahulete. Sektor Diakonos. Unit 1. Ketua Ibu Eni Nikiulu. Wakil Ketua Ibu Nace Warto. Sekretaris Saudara Brian Litwali. Bendahara Ibu Astri Litwali. Anggota Ibu Linda Salwane, Ibu Delti Nanlohi, Ibu Merlin Rotosow, Saudara Aldi Tuapeta. Unit 3.
Ketua Ibu Ece Matulesi, Wakil Ketua Ibu Eka Redhena, Sekretaris Ibu Juliet Laulata, Bendahara Saudari Emi Safian, Anggota Ibu Imel Latule, Saudara Calvin Balsala, Saudara Vicky Safian, Saudara Eli Lebe. Unit 3, Ketua Ibu Meike Pereira, Wakil Ketua Ibu Juliana Senima, Sekretaris Ibu Marlene Boyle, Bendahara Ibu Santi Lukai, Anggota Ibu Ade Markus, Bapak Octavian Sera, Saudari Marce Lukai, Saudari Fian Sera. Sektor Daud. Unit 1, Ketua Ibu Ruth Valencia Hilai, Wakil Ketua Ibu Vince Sinai, Sekretaris Saudara Indri Noya, Bendahara Saudara Franz Hermes Kewayo, Anggota Ibu Shirley Pauno, Ibu Magdalena Leonorsi Noya, Saudara Henry Tewanusa, Saudara Yosua Nathaniel Lopuha. Unit 2, Ketua Bapak Yan Jamlai, Wakil Ketua Ibu Maria Josephine Tati Pikalawan, Sekretaris Ibu Sandy Sopani, Bendahara Ibu Yustiana Tati Pikalawan, Anggota Ibu Elsa Papilaya, Ibu Lea Pariama, Kristi Papilaya, Ibu Stani Claudia Sopani, Ibu Lydia Marinia Jamlai. Sektor Deborah. Unit 1, Ketua Ibu Ingrid Noya, Wakil Ketua Bapak Jerman Taleta, Sekretaris Ibu Gladys Taleta, Bendahara Ibu Yohana S. Matakena, Anggota Ibu Elvira Noya, Saudari Valeri Tumuri. Unit 2, Ketua Bapak MW Tabilatu, Wakil Ketua Ibu Joyce Rumlawan, Sekretaris Saudari Grace Likyuni, Bendahara Ibu Anti Latu Prisa, Anggota Saudari Yeti Iwamoni, Saudari Marlene Mual. Unit 3, Ketua Bapak Mateo Soisa, Wakil Ketua Bapak Yondri Tutatunewa, Sekretaris Ibu Novita Papilaya, Bendahara Ibu Yomima Tutatunewa, Anggota Ibu Lenora Soisa, Bapak Daniel Alphonse. Sektor Lingkuistik. Unit 1, Wakil Ketua Ibu Rosiana Leasa, Wakil Ketua Ibu Lisir Barugun, Sekretaris Saudari Marlene Peters, Bendahara Saudari Dora Florencia Habel, Anggota Ibu Yos Sinai, Ibu Patricia Leasa, Saudara Novien Parimusa. Unit 2, Ketua Ibu Hermina Usmani, Wakil Ketua Ibu Tince Watimena, Sekretaris Ibu Priscilia Belo, Bendahara Ibu Rini Rahel Tita Hena, Anggota Ibu Yeni Sokota, Ibu Deborah Mohan, Saudari Nadelin Watimena. Sektor Damai. Unit 1, Ketua Ibu Agustina Hatimena, Wakil Ketua Bapak Sami Sopakua, Sekretaris Saudari Israel Labobar, Bendahara Ibu Anastasia Mahita, Anggota Ibu Rosina Kalnia, Ibu Marta Labobar, Ibu Tricia Lambiombe. Unit 2, Ketua Ibu Lucy Stella Makewe, Wakil Ketua Ibu Olivia Sera, Sekretaris Ibu Rahel Silvata, Bendahara Saudari Diana Sera, Anggota Ibu Natalia Paliama, Saudari Cimei Jamlai, Saudari Dea Matulesi, Saudari Leslie Rau. Unit 3, Ketua Ibu Octavina Van Bergen, Wakil Ketua Ibu Mariana Mustam, Sekretaris Saudari Vigna Van Bergen, Bendahara Ibu Antoneta Rahayaan, Anggota Ibu Margareta Santian, Ibu Herlin Pikauli, Ibu Mariana Batardesi, Saudari Gesi Hauma. Surat Keputusan Majelis Jemaat GPN Bukit Dua nomor 3 garing KPTS KKA garing JPD garing D.14 garing 01 garing 2005 tentang pengangkatan pengurus wadah pelayanan Jemaat GPN Bukit Dua masa pelayanan 2005-2030. Dalam tuntunan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPN Bukit Dua menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan ke-1 memberhentikan dengan hormat pengurus wadah pelayanan Jemaat GPN Bukit Dua masa pelayanan 2020-2025 serta ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian pelayanan bagi Gereja Protestan Maluku. Kedua, mengangkat pengurus wadah pelayanan Jemaat GPN Bukit Dua masa pelayanan 2025-2030
dengan susunan kepengurusan nama-nama terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Ketiga, tugas dan fungsi pengurus wadah pelayanan antara lain: 1. Melaksanakan ibadah dan penelitian firman di lingkungan sektor. 2. Menghimpun dan mengkoordinir semua potensi anggota jemaat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan di sektor sesuai keputusan sidang jemaat. 3. Menyelenggarakan pertemuan di sektor untuk membahas pelaksanaan program kegiatan jemaat. 4. Bertanggung jawab kepada majelis jemaat. Keempat, dengan dikeluarkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan majelis jemaat GPM Bukit Tua nomor 03/PTS/KKA datar CPD D.14/02/2020 tanggal 9 Februari 2020 tentang pengangkatan perangkat pelayan dalam jemaat GPM Bukit Tua masa bakti 2020-2025 dinyatakan tidak berlaku. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Tetapkan di Ambon pada tanggal 26 Januari 2025. Majelis Jemaat, Ketua Pendeta A. E. Yoris, Sekretaris Ketua G. Serkapi, tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1 Majelis Pekerja Kelas Kota Ambon di Ambon, 2 yang bersangkutan 3 arsip. Lampiran surat keputusan jemaat GPM Bukit Tua nomor 03/KPTS/KKA datar CBD D.14/01/2025 tentang pengangkatan pengurus wadah pelayanan jemaat GPM Bukit Tua masa pelayanan 2025-2030 sektor diaspora wadah pelayanan perempuan. Ketua Ibu Irena Latoyamal, Wakil Ketua Ibu Yun Tikwale, Sekretaris Ibu Rosalin Mahulete, Bendahara Ibu Jane Tipawai, Anggota Ibu Vin Sapulete, Ibu Grace Siasawe, Ibu Yakoba Pariama, Ibu Maya Anshe Saringanela. Wadah pelayanan laki-laki. Ketua Bapak Robert Sapulete, Wakil Ketua Bapak Christian Wairata, Sekretaris Bapak Richard Mahulete, Bendahara Bapak Erwin Wairata, Anggota Bapak Yosefus Parinusa, Bapak Erwin Poliana. Sektor Diakonos, Wadah Pelayanan Perempuan. Ketua Ibu Melvin Lukai, Wakil Ketua Ibu Eni Nikiru, Sekretaris Ibu Juliet Lawalata, Bendahara Ibu Astri Rituali, Anggota Ibu Santi Lukai, Ibu Aceh Nikiru. Wadah Pelayanan Laki-laki. Ketua Bapak Cornelis Kalsala, Wakil Ketua Bapak Wijir Kumahwa, Sekretaris Bapak Roland Redehena, Bendahara Bapak Peter Lukai, Anggota Bapak Rio Itipeu, Bapak Rocky Larva. Sektor Daud, Wadah Pelayanan Perempuan. Ketua Ibu Nova Nikumahwa, Wakil Ketua Ibu Anita Dewayo, Sekretaris Ibu Maria Sepin Tati Pikalawan, Bendahara Ibu Juliana Johana Sinai, Anggota Ibu Maria Paliama, Ibu Sandy Sokani, Ibu Magdalena Leonorsi Noya, Ibu Vince Sinai. Wadah Pelayanan Laki-laki, Bapak James Simpson Tati Pikalawan Ketua. Wakil Ketua Bapak Martin Buce Sinai, Sekretaris Bapak Seth Dewanusa, Bendahara Bapak Riki Tati Pikalawan. Anggota Bapak Daniel Pauno, Bapak Octavianus Kilai, Bapak Jan Jamlai, Bapak Billy Bravo Soplani, Bapak Michael Julian Pasania, Saudara Alvian Paliam. Sektor Deborah, Wadah Pelayanan Perempuan. Ketua Ibu Wisset Tapilatu, Wakil Ketua Ibu Rosdiana Nikilu, Sekretaris Ibu Adriana Saitati, Bendahara Ibu Edith Jenet Marosa, Anggota Ibu Yowima Tutwa Tulewa, Ibu Margaret Sartia. Wadah Pelayanan Laki-laki. Ketua Bapak Mateus Soisa, Wakil Ketua Bapak Yongri Tutwa Tulewa, Sekretaris Saudara Sisko Atratan, Bendahara Saudara Rian Sopani, Anggota Bapak Jeven Tetelepta, Bapak Marco Saimima, Saudara Jeki Tetelepta. Sektor Kristi, Wadah Pelayanan Perempuan. Ketua Ibu Imelda Marlisa, Wakil Ketua Ibu Rini Rahel Kitahena, Sekretaris Ibu Dorce Parinusa, Bendahara Ibu Hermina Usmani.
Anggota Ibu Sarce Marlene Syahaya, Ibu Margarita Ledemia, Ibu Agustina Peters, Ibu Novalin Parwe. Wadah Pelayanan Laki-laki, Ketua Bapak Thomas Stephen, Wakil Ketua Bapak Yusuf Kormasela, Sekretaris Bapak Rano William Manina, Bendahara Saudara Dinosko Patuaya, Anggota Bapak Eca Lainer Riwa, Bapak Fenri Saureka, Bapak Pascal Maglisa. Sektor Damai, Wadah Pelayanan Perempuan, Ketua Ibu Edmi Haumahu, Wakil Ketua Ibu Marta Lapola, Sekretaris Ibu Olivia Serang, Bendahara Ibu Juliana Teteleta, Anggota Ibu Rise Sohoka, Ibu Elizabeth Sateno, Ibu Rahel Selvata, Ibu Anastasia Martina. Wadah Pelayanan Laki-laki, Ketua Bapak Friendly Sohoka, Wakil Ketua Bapak Hengki Haumahu, Sekretaris Bapak Nicholas Serang, Bendahara Bapak Elvis Arima Akewe, Anggota Bapak Erik Serang, Saudara Rido Helmia, Saudara Juan Matulesi, Saudara Risa Van Bergen. Surat Keputusan Majelis Jemaat GPM Bukit Tua nomor 04 garing KPTS garing KKA Data CPD garing D.14 garing 01 garing 2025 tentang penetapan Badan Koordinasi Pelayanan Sektor Jemaat GPM Bukit Tua tahun 2025. Dalam tuntunan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM Bukit Tua menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan Kesatu, memberhentikan dengan hormat pengurus Badan Koordinasi Pelayanan Sektor Jemaat GPM Bukit Tua tahun 2024 disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian pelayanan dari Gereja Protestan Maluku. Kedua, menetapkan Badan Koordinasi Pelayanan Sektor Jemaat GPM Bukit Tua tahun 2025 dengan susunan kepengurusan nama-nama terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Ketiga, tugas dan fungsi pengurus Bapopel. 1. Melaksanakan ibadah dan pemberitaan firman di lingkungan sektor. 2. Melakukan kunjungan keluarga dan pelayanan pengembalaan kepada kita jemaat. 3. Menghimpun dan mengkoordinir semua potensi anggota jemaat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dalam sektor sesuai keputusan sidang jemaat. 4. Menyelenggarakan pertemuan di sektor untuk membahas pelaksanaan program kegiatan jemaat, mempersiapkan dan menetapkan keputusan sektor ke sidang jemaat. 5. Bertanggung jawab kepada majelis jemaat. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 26 Januari 2025. Majelis Jemaat, Ketua Pendeta A.E. Yoris, Sekretaris Pengetua GSI Tapi, keputusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Majelis Pekerja Kelas Kota Ambon di Ambon, 2. Yang bersangkutan 3. Asik. Lampiran surat keputusan Majelis Jemaat GPM Bukit Tua nomor 04 garing KPTS garing KKA Data CPD garing D.14 garing 01 garing 2025 tentang penetapan Badan Koordinasi Pelayanan Sektor Jemaat GPM Bukit Tua tahun 2020. Sektor Diaspora. Ketua Penatua Bapak Agus Mahara, Sekretaris Ibu Rene Ulaga Malo, Anggota Diaken Ibu Herbina Pesulima, Penatua Bapak Latwa Timuri, Penatua Bapak Mesak D.E. Nanloi, Penatua Ibu Miskin Rita Noya, Diaken Ibu Lea Koliaan, Diaken Ibu Anadela Ikiobesi, Diaken Ibu Marlene Talapua, Bapak Erwin Moirata, Ibu Jane Tipawai, Ibu Afia Yanti Haspers, Ibu Helena Tumasoa, Bapak Robert Sablete, Ibu Floren Sasui. Sektor Diakonos. Ketua Penatua Bapak Freddy Salawane, Sekretaris Bapak Tofiano Sera, Anggota Diaken Ibu Ani Sera, Penatua Bapak Alex Werata, Penatua Bapak Franky Lukai, Diaken Bapak Agus Alapua, Diaken Bapak Poli Nikiulu, Ibu Eni Nikiulu, Ibu Ece Matulesi, Ibu Meike Pereira, Ibu Melvin Lukai, Bapak Cornelis Balsala. Sektor Daud. Ketua Penatua Bapak Ishak Sinai, Sekretaris Bapak James Simpson Tati Pikalawan, Anggota Diaken Ibu Bisya Teornusa, Penatua Ibu Nova Soplani,
Diaken Bapak Franky Paliama, Bapak Yan Jamlai, Ibu Ruth Valencia Ilai, Ibu Nova Likumahwa, Saudari Indri Noya. Sektor Deborah, Ketua Bapak Petrus Sardian, Sekretaris Bapak M.W. Tapilato, Anggota Diaken Ibu M. Saitapi, Diaken Ibu R. Saimima, Diaken Ibu Rina Tunewa, Penatua Bapak M. Saitapi, Penatua Bapak G. Saitapi, Ibu Ingrid Noya, Ibu Michelle Tapilato, Bapak Mateo Soisa. Sektor De Kristi, Ketua Penatua Bapak Joseph Parinusa, Sekretaris Ibu Imelda Marisa, Anggota Ibu Penatua Ibu Silvanti Patiwayo, Diaken Ibu Leticia Saureka, Diaken Bapak Yunus Leasa, Ibu Rosiana Leasa, Ibu Hermina Kusmani, Bapak Thomas Stephen, Saudari Kristiwati Julia Sekota. Sektor Damai, Ketua Diaken Bapak Fulton Sabdeno, Sekretaris Ibu Edmi Almaku, Anggota Diaken Nona Feni Tiweri, Penatua Bapak Robert Labobat, Penatua Ibu Shan Putnaruko, Penatua Ibu Kaci Serah, Diaken Bapak Agus Rao, Ibu Agustina Atumena, Ibu Lucy Stella Malakewe, Ibu Octavina Van Bergen, Bapak Friendly Soka, Saudara Israel Labobat. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 26 Januari 2025 Majelis Jemaat. Ketua Pendeta A. Yoris, Sekretaris Penatua G. Saitan. Bapak, kini kita akan ada dalam akta pelantikan dan bagi Bapak kita menyesuaikan di bagian tengah atau juga di bagian samping. Bapak Ibu kita bisa ada di bagian tengah di Bapak-bapak atau ada di bagian tengah sini supaya semua bisa. Mari, kalau yang di samping nanti masuk di kerajaan sorga, nanti nggak boleh terus. Yang pilih itu di sini coba di tengah-tengah sedih gue di belakang ini. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, kini akan dilantik 189, 63 pengurus wadah pelayanan perempuan, pengurus unit, dan 126 pengurus unit, dan 63 pengurus wadah organisasi. Selaku orang-orang percaya sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat keputusan. Dengarkanlah kini beberapa hal pokok tentang tugas dan tanggung jawab yang diemban. Pertama, jemaat selaku persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus adalah kenyataan tindakan Allah di dalam dunia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena itu adalah wajar sebagai tanggung jawab pelayanan berada pada setiap anggota jemaat. Pertama Petrus 2 ayat 9. Dengan karunia yang berbeda-beda pada roh yang sama, semata-mata demi kepentingan bersama. Pertama Korintus 12 ayat 7. Ingatlah akan firman Tuhan bahwa apapun juga yang kamu berbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Sebab kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kolose 3 ayat 24. Karena itu lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Filipi 2 ayat 14. Berdirilah teguh dan janganlah goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Korintus 15 ayat 58. Ingatlah bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36.
Kita akan mengikuti bagian-bagian pertanyaan. Nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan di monitor terhadap jawaban dari 4 pertanyaan yang akan disampaikan. Baiklah, sekarang di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saudara-saudara mendengar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa Allah telah berkenan memanggil saudara sebagai pengurus unit, pengurus wadah pelayanan, pengurus badan donasi pelayanan, dan menjadikan saudara dalam tugas tanggung jawab seperti yang telah disebutkan? Kedua, apakah saudara berjanji untuk melaksanakan tugas selaku pengurus unit, pengurus wadah pelayanan, dan badan donasi pelayanan dengan jujur, tabah, dan setia kepada Yesus Kristus Tuhan dan Kepala Gereja, serta terbuka kepada pimpinan Roh Kudus? Ketiga, apakah saudara-saudara bersedia menjadi pengurus unit, pengurus badan pelayanan, dan badan donasi pelayanan dalam Jemaat GPM Bukit Doa, Klasis Kota Ambon, yang berada dalam ikatan ekumenis dengan gereja-gereja di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini? Keempat, apakah saudara-saudara berjanji untuk mendasarkan seluruh pekerjaan saudara-saudara sebagai pengurus unit, pengurus wadah pelayanan, dan badan donasi pelayanan pada Alkitab yang mengandung kebenaran firman Tuhan? Apakah jawab saudara sebagai pengurus wadah pelayanan perempuan, laki-laki unit, dan badan donasi pelayanan masa pelayanan 2025-2030 untuk kesediaan saudara-saudara semua melaksanakan seluruh tugas-tugas tanggung jawab berdasarkan pengakuan, maka selaku hamba Yesus Kristus, saya melantik saudara-saudara sebagai pengurus unit, pengurus wadah pelayanan, badan koordinasi pelayanan di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau berkenan memanggil dan menetapkan saudara-saudara kekasih dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Karuniakanlah Roh-Mu memimpin mereka dalam gereja-Mu di sini, agar mereka beroleh hati yang teguh dan bijaksana dalam menunaikan tugas masing-masing. Kiranya mereka menjadi berani, jujur, dan setia dalam menyaksikan nama-Mu melalui pelayanan kepada sesama manusia dan alam ciptaan-Mu. Karena itu kami mohon berkat-Mu atas seluruh tugas tanggung jawab yang diterima di saat ini. Allah yang Maha Kuasa mengaruniai saudara-saudara dengan damai sejahtera-Nya, supaya saudara-saudara jujur dan setia dalam tugas dan pelayanan-Mu. Amin. Kita kidungkan bersama nyanyian Jemaat 255, Tuhan Penyelamat. Saksi setiamu, memberitakan
Ibu saudara-saudara dan anak-anak kita menyatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan. Kami diperkenankan untuk menikmati hari baru ini baru musim baru dalam seluruh perjalanan kami di bulan Januari di minggu yang terakhir ini. Betapa besarnya karya pertolongan perlindungan Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan pribadi dan keluarga kami. Bahkan perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupan jemaat ini. Kami tidak mungkin membalas penuh cinta kasih kebaikan Tuhan di dalam seluruh hidup ini. Hanya syukur yang kami persembahkan, dan semua hidup kami pakai untuk selalu memuliakan. Kami berdoa di dalam seluruh tugas-tugas, dalam seluruh pekerjaan, dalam seluruh aktivitas kami di Usbu yang baru ini. Tuhan jaga, kawali, bentengi dan lindungi kami. Berikanlah kepada kami semua kekuatan dan kesehatan, baik sebagai anak-anak maupun juga sebagai orang tua, suami istri, bahkan orang-orang tua yang lanjut usia sekalipun. Doa kami semua ada dalam naungan dan pemeliharaan Tuhan, supaya kami semua sebagai jemaat dijauhkan dari berbagai macam masalah, musibah, dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya, malapetaka maut sekalipun. Kami berdoa bagi seluruh kehidupan umat Tuhan dalam jemaat ini, dari janin dalam kandungan sampai orang tua yang berubah putih, setiap keluarga dengan seluruh pergumulan hidup mereka, setiap keluarga dengan seluruh perjuangan hidup mereka, pekerjaan, profesi, usaha yang dilakukan kecil maupun besar, tanda kasih kebaikan Tuhan selalu ada di dalam setiap kerja, usaha, dan profesi kami. Kami berdoa minta untuk seluruh perjuangan kehidupan bagi anak-anak kami, bagi suami istri yang sementara ini bergelut dengan masa depan, dengan pekerjaan. Tuhan buka jalan kepada mereka, supaya setiap perjuangan mereka akan memberikan hasil yang baik dalam seluruh kepentingan kehidupan mereka ke depan. Kalau dalam seluruh hidup ini kami mengalami berbagai macam kegagalan dan hambatan, jangan biarkan kami lemah, putus asa, bimbang dan ragu. Ada Tuhan Yesus yang selalu menolong kami. Dan oleh karena itu adalah kami tetap setia selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh hari-hari hidup yang kami lewati. Kami ingin mendoakan orang-orang tua yang sakit, maupun juga orang-orang tua yang lanjut usia, warga jemaat kami yang sakit di rumah maupun juga di rumah sakit. Tuhan, Engkau jamah setiap kehidupan mereka, supaya di dalam jamahan Tuhan mereka semua memperoleh kesembuhan. Biarlah di dalam iman kami berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua yang sakit akan sembuh. Ya Tuhan, kami mendoakan seluruh program-program pelayanan dan pembangunan yang berlangsung dalam jemaat ini. Kami berdoa minta seluruh agenda-agenda pelayanan, khususnya berkaitan dengan persidangan ke-6 jemaat GPM Bukit Doa yang akan berlangsung pada tanggal 16 Februari. Berkati panitia dengan semua upaya dan daya yang dilakukan demi kelancaran kesuksesan persidangan ini. Semua yang menopang seluruh tugas-tugas tanggung jawab yang dilakukan oleh panitia, diberkatilah mereka. Dan di dalam pertolongan Tuhan, semua kami baik sebagai majelis jemaat, sebagai perutusan sektor, sebagai undangan majelis pekerja kelas dan panitia, semua kami akan mengikuti seluruh rangkaian agenda-agenda persidangan ini dengan baik, yang dimulai di tanggal 6 nanti, yaitu penjelasan tema dan subtema pelayanan. Ya Tuhan, Bapa kami yang kekal dan kudus, kami berdoa bagi seluruh proses pembangunan pelayanan yang berlangsung dalam jemaat ini. Rencana pembangunan Pastori 2 yang sementara ini kami terus berproses, Tuhan berkenan memberkati supaya berkaitan dengan seluruh kebutuhan pembangunan lahan maupun juga hal-hal yang berkaitan dengan seluruh pembiayaan. Kami berdoa minta supaya campur tangan Tuhan menolong supaya semua proses ini bisa berjalan dengan baik.
semua orang yang membantu maupun juga yang akan membantu seluruh proses pembangunan Pastori 2 ini. Tuhan berkenan memberkati supaya dalam kasih Tuhan di tahun ini seluruh proses pekerjaan ini akan kami mulai. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kekal dan terus kami berdoa bagi seluruh kehidupan kami semua yang hadir dalam ibadah ini, baik yang telah dilantik maupun juga ditetapkan, tapi juga kami semua sebagai warga jemaat, semua kami yang mendukung jalannya kebaktian ini. Tuhan berkenan memberkati dengan seluruh tugas tanggung jawab yang telah kami jalani, bahkan seluruh tugas-tugas tanggung jawab kami ke depan. Kami diberikan Roh Kudus, hikmat dan kesetiaan dalam seluruh tugas pelayanan ini. Kami mendoakan semua yang kami kasihi, orang-orang yang kami cintai yang tidak bersama-sama dengan kami, karena kerja, karena pendidikan, karena masa depan, dimanapun mereka berada. Tuhan berkenan melindungi dan memberkati selalu. Ini doa kami Tuhan, pimpin dan sertai kami di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami ke depan, supaya hidup kami, hidup keluarga kami, hidup jemaat kami, dan semua orang yang kami kasihi, kami dapat terus melangkah di dalam kekuatan kasih dan kuasa Dia Tuhan. Dan biarlah hidup kami selalu berakar dan bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan Yesus yang membuat kami teguh dalam berjuang menghadapi berbagai macam tantangan dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara kekasih, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah janji penyertaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam tuntunan Roh Kudus menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Bersyukur kita selesai. Kita semua punya selamat hari Minggu, selamat siang, shalom.